Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita para asdos akan menjelaskan materi baru yaitu aljabar boolean atau boolean algebra. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu prinsip dasar dari aljabar boolean ini sendiri. Jadi, aljabar boolean itu digunakan untuk menyelesaikan masalah logika. Dia juga menjadi dasar untuk operasi aritmatika yang dilakukan oleh komputer. Nah, semisal pada semester 1 kemarin kalian udah belajar tentang matematika diskrit, nah di sini nanti ada beberapa materi sama yang akan kita pelajari lagi. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, itu ada definisi-definisi dasar aljabar boolean. Itu ada yang pertama itu ada operasi inverse. Nah, operasi inverse itu lambangnya itu seperti ini. Jadi dia dari variabelnya di atasnya ada garis kayak gini. Ya, inverse. Masih pada ingat ya inverse itu? Jadi misalnya 0 itu diubah menjadi 1 dan 1 diubah menjadi 0. Jadi tinggal dibalik-balik aja. Lalu yang kedua ada operasi AND. Jadi misalnya ada dua variabel A dan B ditulis A and B. Jadi lambangnya itu titik seperti ini di antara dua variabel itu sendiri. Misalnya di sini ada variabel A, ada variabel B, lalu A and B. Misalnya A-nya 0, B-nya 0, A and B-nya adalah 0. 0, 1, N-nya itu 0. 1, 0, A and B-nya 0. 1, 1, A and B-nya itu menjadi 1. Jadi seperti itu. Nah, lanjut yang operasi OR. OR ini ditulisnya itu lambangnya itu plus, dibacanya A OR B. Nah, dari tabel kebenarannya kita punya variabel A, variabel B, A OR B-nya sebagai berikut. 0, 0, A OR B-nya 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, seperti itu ya untuk inverse, AND, dan juga OR. Lalu masuk ke postulat boolean. Nah, kalau postulat ini masih sama seperti dasar yang tadi, cuma ini lebih ringkas saja. Jadi misalnya untuk postulat yang pertama, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi nanti cuma ada 0 dan 1 ya, teman. Lalu postulat keduanya 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 atau sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini postulatnya. Jadi menjadi dasar untuk nanti kita dalam pengerjaan soal. Lalu ada hukum dan teorema aljabar boolean. Jadi untuk yang teorema pertama itu ada operasi 0 dan juga 1. Jadi di sini hubungannya adalah 0 dan 1 dan juga variabel dari aljabar boolean itu sendiri. Di sini ada 0 or A atau 0 tambah A itu sama dengan A, 1 ditambah A itu sama dengan 1, 0 dikali A atau 0 N A itu sama dengan 0, 1 dikali A itu sama dengan A. Jadi seperti itu. Lalu ada hukum identitas. Jadi ini hukum yang berhubungan dengan variabel aljabar boolean itu sendiri. Jadi kalau misalnya A N A itu jadinya sama dengan A or A itu sama dengan A. Lalu ada hukum negasi. Misalnya ada negasi A itu sama dengan negasi A. Dan juga yang kedua ada negasi A itu sama dengan A. Tapi di sini negasinya itu 2 kali. Jadi logikanya aja ya teman-teman. Misalnya aku punya angka 1. Nah, kalau dinegasikan kan jadi 0. Kalau dinegasikan lagi untuk yang kedua kalinya itu nanti jadi 1 lagi kan. Jadi dia balik ke variabel yang sama. Lalu untuk teorema yang keempat itu ada hukum komplement. Kalau misalnya hukum yang identitas tadi berhubungan dengan variabel aljabar boolean itu sendiri,
Nah, kalau hukum komplement ini dia hubungannya dengan inverse dari variabel aljabar boolean itu sendiri. Jadi misalnya ada negasi A atau A inverse dioperkan dengan A, itu hasil sama dengan 1. Lalu ada A inverse di n kan dengan A, itu hasilnya sama dengan 0. Lalu ada hukum komutatif. Hukum komutatif ini itu masih mirip dengan matematika SD. Jadi dia tinggal ditukar-tukar aja. Misalnya ada A ditambah B, itu sama dengan B tambah A. Atau A kali B, itu sama dengan B kali A. Ini juga nanti bisa sampai 3 atau 4 variabel atau banyak. Yang paling penting itu kalian harus perhatiin ya operasinya itu apa. Misalnya penjumlahan, ya semua penjumlahan. Misalnya A tambah B tambah C tambah D, ya semuanya harus penjumlahan. Sehingga hukum komutatif ini bisa kita gunakan. Lalu ada hukum asosiatif. Ini juga sama. Jadi ini sebenarnya hukum asosiatif berbicara masalah prioritas ya. A tambah B tambah C itu kan operasinya sama. Tapi karena A tambah B ini di dalam kurung, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi kalian bisa juga diubah yang dalam kurung jadi B tambah C. Jadi kayak gitu. Karena di sini operasinya sama gitu, penjumlahan. Nah, itu untuk yang hukum asosiatif. Lalu ada hukum distributif. Hukum distributif ini berkaitan dengan N dan juga OR ya. Misalnya di sini ada A, N, buka kurung B, diorkan dengan C, itu nanti kalian bisa jadinya ANB ditambah ANC, kayak begini. Itu yang hukum distributif. Selanjutnya teorema ke-8, hukum redundansi. Misalnya ada A ditambah A dikali B, itu nanti hasilnya sama dengan A. Lalu misalnya contoh lainnya, A dikali buka kurung A ditambah B tutup kurung, itu hasilnya sama dengan A juga. Lalu ada teorema penyederhanaan. Misalnya ada A ditambah A inverse dikali B, itu hasilnya sama dengan A tambah B. Lalu ada hukum De Morgan. Jadi ini berkaitan dengan inverse ya teman-teman. Jadi misalnya ada A ditambah B di-inverse kan, nanti hasilnya itu sama dengan A inverse dikali B inverse atau kebalikannya. Misalnya di sini ada A kali B inverse, itu sama dengan A inverse ditambah B inverse. Jadi yang tadi yang perkalian, sini yang penjumlahan. Tapi A inverse-nya dipisah seperti ini. Lalu untuk teorema yang ke-11, itu ada teorema perkalian dan juga pemfaktoran. Misalnya ada A tambah B dikali A inverse ditambah C, itu hasilnya nanti AC ditambah A inverse B. Lalu ada teorema konsensus, AB misalnya ada AB ditambah BC ditambah A inverse C, itu hasilnya sama dengan AB ditambah A inverse C. Nah, untuk contoh yang pertama, misalnya di sini ada hukum redundansi yang tadi udah kita pelajarin. Nah, di sini disebutkan dalam hukum redundansi itu kan A ditambah A dikali B itu sama dengan A. Sekarang coba kita buktikan dengan tabel kebenaran. Di sini kita udah punya variabel A dan juga variabel B. Misalnya untuk A-nya itu sendiri 0, 0, 1, 1, lalu B-nya kita tulis 0, 1, 0, 1. Lalu antara A dan B ini kita N kan. Jadi 0 N0 itu sama dengan 0, 0 N1 itu sama dengan 0, 1 N0 sama dengan 0, 1 N1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal jumlahin aja nih. A plus ANB ini sendiri. Jadinya kita coba lihat A dari sini, lalu ANB-nya dari sini. Berarti 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. 0
tambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, kalau udah begini gimana nih? Berarti dari hasil yang ini kita bandingkan kan dengan yang A ini. Kita coba bandingkan kalau yang di A ini sama dengan 0011. Nah, yang di A plus A kali B ini juga 0011. Berarti antara A dan juga A plus A kali B itu sama. Berarti hukum redundansi ini terbukti dari tabel kebenaran. Nah, lanjut yang kedua. Ini kita buktikan dari teorema De Morgan. Kalau tadi teorema De Morgan kita udah pelajari kan. Misalnya ada A dikali B negasi kan, atau A dikali B inverse sama dengan A inverse ditambah B inverse. Lalu kita buktikan di sini kita udah punya variabel A dan juga B. A-nya itu sendiri 0, 0, 1, 1, B-nya 0, 1, 0, 1. Sekarang kita coba operasikan A dikali B, 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu kita inverse kan dari yang udah kita kalikan tadi kan. Kalau di sini 0, 0, 0, 1, berarti ketika diinverse kan jadinya 1, 1, 0. Nah, lanjut, ini kita udah dapat untuk yang persamaan yang kirinya, yang ini. Sekarang kita coba cari yang A inverse plus B inverse. Kalau misalnya kita punya A-nya 0, 0, 1, 1, berarti otomatis A inverse itu 1, 1, 0, 0 kan. Lalu B inverse-nya, kalau misalnya kita punya B-nya itu 0, 1, 0, 1, maka B inverse itu 1, 0, 1, 0. Selanjutnya, setelah kita udah dapet A inverse dan juga B inverse, kita jumlahin aja. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kita bandingin sekarang nih. Yang A kali B inverse dibandingin dengan A inverse tambah B inverse. Kalau A kali B inverse itu 1 kali 1, 1, 1, 1, 0. Nah, A inverse plus B inverse ini juga 1, 1, 1, 0. Berarti terbukti kalau misalnya teorema De Morgan ini benar dan udah kita buktikan dari tabel kebenaran. Nah, nanti kalian akan mempelajari beberapa fungsi. Yang pertama itu ada not, lalu ada and, ada or, none, nor, XOR, dan juga XNOR. Nah, untuk notasi booleannya itu sendiri, yang pertama untuk not itu sama dengan yang inverse. Jadi ada garis di atasnya, di atas variabel aljabar boolean itu sendiri. Nah, untuk yang n itu tadi kita juga udah pelajari, itu dia tinggal tambahin titik di antara kedua variabel aljabar booleannya. Lalu yang or menggunakan lambang operasi jumlah atau tambah. Lalu yang none itu ada garis di atasnya dan juga titik. Jadi kalau misalnya kita bahas lagi definisi dari none itu none itu adalah not n ya teman-teman. Jadi not-nya itu kita pakai garis yang atasnya dan n itu pakai yang titik ini. Demikian juga yang nor. Nor itu ada garis di atas dan juga plus. Untuk yang XOR sendiri itu ada plus tapi di luarnya ada lingkaran, dan XNOR-nya itu ada plus di dalam lingkaran gini dan juga ada garis di atasnya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke manipulasi dan menyederhanakan fungsi pada aljabar boolean. Jadi di sini dari hukum-hukum atau teorema yang tadi udah kita pelajarin itu akan kita gunakan pada penyederhanaan aljabar boolean ini teman-teman. Jadi misalnya di contoh soal yang pertama, misalnya kita punya A ditambah A dikali B inverse ditambah A inverse dikali B, itu kita bisa sederhanain lagi sehingga hasilnya lebih rinci.
Jadi misalnya dari persamaan berikut kita bisa ngelihat kalau ada A yang sama kan teman-teman. Jadi ini bisa kita keluarin, lalu kita distributifkan. Berarti A dikali 1 ditambah B inverse. Karena kalau misalnya A dikali 1 tambah B inverse, itu hasilnya sama aja kan kayak gini. Nah, itu yang disebut dengan distributif. Jadi lebih sederhana. Aku tulis aja biar kalian gak bingung. Nah, ini menggunakan hukum distributif. Lalu lanjut, di sini ada 1 plus B inverse. Nah, ini kalau ada angka 0 atau 1, itu bisa kita operasikan dalam hukum operasi 0 dan 1 kan teman-teman. Kalau 1 ditambah variabel aljabar boleh, itu akan menghasilkan 1. Itu dalam hukum operasi 0 dan 1 seperti itu. Jadi kita bisa tulis nah, lanjut di sini ada 1 lagi kan. Ini bisa kita operasiin lagi nih dengan A yang di sebelah kirinya. Kalau misalnya A dikali 1 itu hasilnya sama dengan A kan. Nah, kita bisa tulis lagi ke bawahnya itu sama dengan A. Ini juga pakai operasi 0 dan 1. Nah, yang terakhir, kalau misalnya ada A ditambah A inverse dikali B, itu bisa kita sederhanain lagi menjadi A ditambah B. Ini ada di teorema penyederhanaan. Nanti kalian bisa buka lagi materinya, dipelajari lagi, jadi kalian lebih paham ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau kita bandingin yang A ditambah B ini sama yang di sini, itu sangat jauh lebih rinci ya yang ini. Jadi untuk bisa lebih rinci seperti ini, kalian pelajari lagi hukum-hukumnya sehingga nanti dalam pekerjaannya juga bisa lebih baik lagi. Nah, lanjut ke soal yang selanjutnya. Misalnya ada A inverse dikali B ditambah A kali B ditambah A inverse kali B inverse. Di sini kita bisa sederhanain. Misalnya nih, sama kayak yang tadi. Misalnya di sini ada penjumlahan antara A inverse B ditambah A kali B. Di sini kan kita bisa lihat kan, di sini ada sama-sama B nih. Ada 2 B yang sama. Yang ini sama yang ini. Nah, jadi B yang sama ini bisa kita keluarin, lalu yang beda ini kita masukin dalam kurung dan dijumlahkan seperti hukum distributif. Jadi bisa ditulis B dikali A inverse dari yang sini ditambah A dari yang ini. Lalu yang di sebelah kanan ini kita turunkan saja karena belum kita operasikan. Nah, ini menggunakan hukum distributif. Nah, lanjut. Kalau misalnya ada A inverse ditambah A, itu kita bisa operasikan juga kan. Ini bisa dioperasikan dalam hukum komplement, teman-teman. Jadi A inverse ditambah A itu hasilnya nanti adalah 1. Nah, di sini kita bisa melihat ada angka 1 lagi kan. Ini bisa kita operasikan lagi dalam operasi 0 dan 1. Kalau B dikali 1 itu hasilnya adalah variabel aljabar bulan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, ini bentuknya bisa kita lakukan dalam teorema penyederhanaannya. Ada B ditambah
A inverse dikali B inverse. Jadi hasilnya adalah B tambah A inverse. Sama ya seperti yang tadi. Ini bisa kita lebih sederhana lagi dari soal yang pertama tadi yang ini. Berikut untuk gerbang logika. Gerbang logika itu simpelnya aljabar boolean tapi digambar. Nah, kita lihat dulu ya. Gerbang not itu gerbang negasi. Jadi kalau ada statement A, B, C dinegasi, bisa digambar segitiga dulu sebelum memasuki not lainnya, atau bundar seperti nanti digambar NAND, NOR, dan lainnya. Gerbang N itu bentuknya setengah lingkaran. Lalu gerbang OR itu bentuknya seperti ada kayak tanda panah melengkung. Ini susah dijelaskan, bisa dilihat sendiri. Tapi gerbang NAND itu not N. Jadi gerbang N tadi yang setengah lingkaran ditambah negasi di depannya. Negasi bisa bentuk segitiga atau lingkaran ini. Kalau lebih gampang gambar lingkarannya. Kalau lebih gampang segitiga, ya gambar segitiga saja. NOR sama kayak NAND itu negasi dari OR, tinggal ditambah lingkaran di depannya. Gerbang XOR, nah ini eksklusif OR. Gerbang ini itu didapat dari, jadi kalau A dan B sama-sama 0, XOR itu akan mengeluarkan 0. Kalau A dan B itu 0 dan 1, berarti XOR itu nanti mengeluarkan 1. Jadi kalau intinya kalau berbeda, statementnya berbeda, nanti keluarnya 1. Kalau statementnya sama, keluarnya 0. Nah, gitu. Gambarnya bisa dilihat. Jadi tanda panah OR, tapi di belakangnya ada garis lagi, melengkungnya 2. Kalau XNOR itu sama kayak XOR, tapi ada negasi di depannya. Nah, itu nanti bisa dilihat tabel-tabelnya, gampang. Nah, untuk merancang ini jujur lebih gampang kalau kita ketemuan di kelas. Cuma karena emang lagi situasinya begini, ya saya nanti pakai pen untuk menggambarnya, saya tunjukkan sebisa mungkin ya. Nah, sedikit tips. Kalau statement logikanya bisa kalian sederhanakan dulu. Kenapa? Karena gerbang logikanya otomatis lebih sederhana juga nanti. Daripada kalian menggambar kesusahan, mendingan disederhanain dulu kan gambarnya dan statementnya. Selanjutnya adalah NAND only dan NOR only. Nah, ini aturan merancang gerbang logika di mana kita hanya menggunakan NAND only dan NOR. Nah, NAND only berarti kita hanya menggunakan operasi NAND yang tadi setengah lingkaran dinegasikan. Caranya sederhanakan fungsi booleannya dulu. Lalu manipulasikan agar fungsi booleannya itu dalam bentuk SOP atau OR. Lalu kenakanlah negasi 2 kali pada fungsi booleannya itu. Nah, bisa dilihat di contohnya, ada 2 garis di atas, itu adalah bentuk negasi. Lalu setelah itu kita terapkan hukum De Morgan pada negasi bagian dalam. Jadi, kan itu negasi di atas itu ada 2 garis ya. Garis yang bawah dari 2 itu kita masukkan ke negasi bagian dalam. Jadi pakai De Morgan itu. Nah, kan nanti jadinya seperti di gambar ini. A-nya negasi, N, lalu B, negasi, C. Nah, B dan C-nya ini kan jadi 1. Ada kurung, bayangin saja. Itu dinegasin berdua. Nah, kayak gitu. Lalu di atasnya lagi ada negasi paling atas. Itu buat NAND only, lalu tinggal digambar. Kalau NOR only, bedanya dari NAND adalah kita harus pakai bentuk post dulu atau N sebelum kita negasikan 2 kali dan De Morgan. Jadi NOR only itu nanti akhirannya N, semuanya notnya hanya pakai NOR, sama sepertinya dengan NAND only ini nanti caranya. Ya,
lanjut ke poin 3.7, hubungan tabel kebenaran dengan gerbang logika. Yang pertama, salah satu cara untuk menguji kebenaran dari teorema aljabar Boole. Yang kedua, dalam tabel kebenaran, setiap kondisi atau kombinasi variabel yang ada harus didaftarkan juga hasil output untuk setiap kombinasi input. Ya, ini buat teorinya seperti ini. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Pertama, membentuk persamaan dari tabel kebenaran. Kita bakal belajar di sini SOP sama POS. Kita belajar dulu dari SOP, sum of product. Jika yang dilihat itu outputnya 1, maka persamaan itu bentuknya sum of product atau SOP. Dan nilai A, B, atau C itu sama dengan 1, maka tetap dituliskan ABC. Tapi jika nilai A, B, atau C-nya 0, dituliskan negasi A, negasi B, atau negasi C. Contohnya, di sini ada A, B, C. Dia memiliki nilai 0, 0, 0. Jadi A-nya itu 0, B-nya itu 0, C-nya itu 0. Ditulisnya negasi A, negasi B, negasi C. Yang kedua A, B, C. Dia nilainya 1, 1, 1. Jadi A ini 1, B ini 1, C ini 1. Ditulisnya A, B, C. Jadi kalau yang 0 dia punya negasi di atasnya. Kalau yang 1 dia nggak punya negasi. Nah, yang kedua product of sum atau POS. Jika yang dilihat itu outputnya 0, maka bentuknya ini menjadi product of sum atau POS. Jika nilai ABC-nya 1, dituliskannya negasi A, negasi B, atau negasi C. Jadi dia kebalikannya SOP tadi. Tapi jika nilai ABC-nya itu 0, maka dituliskan ABC. Nah, langsung ke contohnya. Di sini ABC sama dengan 0, 0, 0. Jadi A ini 0, B ini 0, C ini 0. Ditulisnya ABC. Jadi dia nggak punya negasi di atasnya. Karena yang 0 ini nggak punya negasi, kebalikannya SOP tadi. Nah, itu menjadi A plus B plus C. Nah, ini salah satu perbedaannya. Kalau di sini itu pakai plus. Kalau yang SOP punya di sini kali dia bentuknya, nggak pakai plus. Jadi sebenarnya hasil akhirnya itu yang ini, hasil akhirnya ini, yang ini langsung ke sini nggak apa-apa. Jadi misal A, B, C itu 0, 0, 0 langsung menjadi A plus B plus C. Kalau A, B, C-nya 1, 1, 1, jadi A-nya itu 1, B-nya itu 1, C-nya itu 1, langsung jadi negasi A plus negasi B plus negasi C. Nah, ini sebenarnya ditulis yang ini tuh biar memudahkan kalian. Jadi kan kalau ABC-nya 0 berarti nggak punya negasi. Kalau ABC-nya 1, dia punya negasi. Nah, tapi tetap bentuk akhirnya pakai plus begini. Untuk yang product of sum atau POS. Lanjut ke poin berikutnya. 3.8 minterm dan maxterm. Yang pertama, cara yang dipakai untuk mempermudah menyatakan suatu ekspresi logika. Dua, pada dasarnya adalah mendaftar nomor baris atau nilai desimal dari kombinasi variabel input yang outputnya berharga 0 untuk maxterm dan 1 untuk minterm. Suatu ekspresi logika yang dinyatakan dalam minterm akan memiliki bentuk SOP atau sum of product. Misalnya negasi A, B, C plus negasi A, negasi B, negasi C plus A, B, negasi C, dan seterusnya. Suatu proses logika yang dinyatakan dalam maxterm akan memiliki bentuk POS atau product of sum. Misalnya negasi A plus B plus C dikali negasi A plus negasi B plus negasi C dikali A plus B plus negasi C. Nah, langsung ke tabelnya. Ini contoh tabelnya. Di sini ada desimal yang menyatakan 0 sampai angka 7 di sini. Jadi dia ada 8 ya. Terus ABC itu nilainya sekian, 000, 001 dan seterusnya. Ini bentuk mintermnya. Jadi kalau 000 jadinya negasi A, negasi B, negasi C. 001 berarti negasi A, negasi B, C. Ini 010 berarti negasi A, B, negasi C gitu. Pokoknya yang 0 jadi negasi, yang 1 nggak punya negasi. Yang maxterm sama kayak yang di atas tadi. A, B, C-nya 0 semua berarti A plus B plus C. Kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1 berarti A plus B plus negasi C dan seterusnya. Yang 1 punya negasi, yang 0 nggak pakai negasi buat maxterm atau POS tadi. Contoh, tentukan maxterm dari tabel kebenaran berikut ini. Yang dari tabel kebenaran, kita langsung yang kedua aja ini. Atau dari yang pertama deh, nggak apa-apa.
F isinya A, B, C. Nah, sigma M ini berarti dia mencari min term. Ini min termnya. Bentuk min term. Ini 0, 4, 5, 7. Berarti 0 desimal ini maksudnya angka dari desimal ya, teman-teman, yang ini. Jadi 0 itu berarti yang ini. Berarti kan 0, 0, 0 ABC-nya. Berarti kan negasi A, negasi B, negasi C gitu. Terus yang ini keempat, berarti yang keempat. Berarti ini A, negasi B, negasi C gitu. Yang ini 5, berarti bawahnya. Berarti ini A, negasi B, sama C. Terus yang ketujuh, karena satu semua langsung ABC. Nah ini buat mengkonekkan mereka pakai plus. Tapi bentuknya ini tetap kali. Jadi kalau yang SOP itu bentuknya kayak gini. Kalau yang POS dia jadinya di sini plusnya, yang buat menghubungin itu kali. Terus buat yang max term atau POS tadi, di sini ada tabel kebenaran nih. Yang desimalnya ini angkanya sampai 8, ABC-nya, terus ini FABC-nya. Ini hasil yang diminta. Kalau kita cari POS berarti kan yang dicari itu yang bernilai 0. Berarti ini 1, 2, 3 sama 6. Nah, ini FABC max term kan yang dicari. Jadi 1, 2, 3, 6 atau POS-nya. Jadi yang pertama, yang satu nih 0, 0, 1. Kan kalau di max term yang 0 itu jadi positif, nggak punya negasi. Jadinya A plus B plus negasi C. Dikali yang kedua tuh 0, 1, 0. Berarti A plus negasi B plus C. Terus yang ketiga dikali 0, 1, 1. 0, 1, 1 itu apa? Berarti 0-nya kan nggak pakai negasi. A plus negasi B plus negasi C. Terus yang keenam 1, 1, 0. Berarti dikali negasi A, negasi B, plus negasi C. Jadi kurang lebih begitu. Kalau yang bentuknya kayak gini, ini berarti POS atau max term. Kalau bentuknya begini, ini berarti min term atau SOP. Nah, kurang lebih begitu. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup atau langsung saja tanya ke asdosnya, ke asdos masing-masing.